Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Navada TV. Terutama bagi kalian siswa-siswi baru kelas 7, semoga sehat selalu dan tetap dapat mengikuti pembelajaran matematika walaupun dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bilangan bulat, yaitu mengenai jenis-jenis bilangan bulat dan operasi hitung pada bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat positif atau bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan bilangan cacar, yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat positif atau bilangan asli terdiri dari bilangan genap. Itu bilangan yang habis dibagi oleh 2. Contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Ada bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, bilangan 2. Kemudian 3. 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. 5. 5 juga sama, hanya bisa dibagi oleh 1 dan 5. Contoh lainnya 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Contoh 9 dan 5. Bilangan manakah yang lebih besar? Tentu saja kalian sudah tahu bahwa 9 lebih besar dari 5. Contoh berikutnya, negatif 9 dan negatif 5. Bilangan manakah yang lebih besar? Kalau sebelumnya 9 lebih besar dari 5, maka pada bilangan negatif 9 kurang dari atau lebih kecil dari negatif 5. Contoh berikutnya. Di antara dua bilangan berikut, manakah yang lebih besar? Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan negatif yang sangat kecil, maka kita harus mengamati terlebih dahulu angka-angka penyusunnya. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali mengenai nilai tempat dari suatu bilangan. Perhatikan bilangan berikut. 1 menempati nilai satuan, 2 menempati nilai puluhan, 3 menempati nilai ratusan, 4 menempati nilai ribuan, 5 menempati nilai puluh ribuan, 6 menempati nilai ratus ribuan, 7 menempati nilai jutaan, 8 menempati nilai puluh jutaan, 9 menempati nilai ratus jutaan. Pada kedua bilangan ini
kita lihat bahwa nilai dari tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan jutaannya sama. Nah, yang beda adalah pada nilai tempat ratus ribuan. Kita perhatikan bahwa 6 kurang dari 8 atau 6 lebih kecil dari 8. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bilangan 7.654.321 kurang dari atau lebih kecil dari 7.854.321. Jadi, pada bilangan bulat positif, semakin banyak angka penyusunnya, maka akan semakin besar nilai bilangan tersebut. Sebaliknya, pada bilangan bulat negatif, semakin banyak angka penyusunnya, justru makin kecil nilai bilangannya. Untuk lebih menambah pemahaman kalian bagaimana mengurutkan bilangan bulat, perhatikan contoh berikut. Diketahui bilangan-bilangan negatif 240, 254, 403, negatif 452, 371, dan negatif 363. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Mari kita jawab bersama-sama. Pertama, kita kelompokkan bilangan yang negatif. Ada negatif 240, negatif 452, dan negatif 363. Kemudian, bilangan negatif ini kita urutkan dari yang terkecil, yaitu dari negatif 452, negatif 363, kemudian negatif 240. Sekarang kita kelompokkan bilangan yang positif. Ada 254, 403, dan 371. Kemudian sama, kita urutkan dari yang terkecil. Dari 254, 371, dan 403. Jadi kalau pada bilangan positif, semakin banyak angka penyusunnya maka dia semakin besar. Jadi kalau yang terkecil adalah angka-angka penyusunnya juga yang paling kecil. Tapi kalau pada bilangan negatif sebaliknya, semakin besar angka penyusunnya maka nilainya justru semakin kecil. Nah, setelah kita urutkan berdasarkan bilangan positif dan negatif, maka jika diurutkan dari bilangan yang terkecil, itu dari bilangan negatif terlebih dahulu. Negatif 452, negatif 363, negatif 240. Baru yang ke positifnya, 254, 371, dan 403. Materi berikutnya yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan berlaku A tambah B sama dengan A tambah B. Contohnya 6 ditambah 4. Jadi kita langsung jumlahkan saja. 6 tambah 4 itu sama dengan 10. Kemudian untuk pengurangan, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Jadi, pengurangan itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangnya. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah lawan dari B yaitu negatif B. Contohnya, 6 dikurangi 4 itu sama dengan 6 ditambah negatif 4. Jika kalian bingung, anggap bilangan negatif itu sebagai hutang.
Jadi kalian punya 6 ditambahkan hutangnya 4. Sisanya sama dengan 2. Berikutnya, negatif A ditambah negatif B. Itu sama dengan negatif A ditambah B. Contoh, negatif 6 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6 tambah 4. Artinya, kalian punya hutang 6 ditambahkan hutangnya lagi 4. Maka total hutangnya ada 10. Jadi hasilnya sama dengan negatif 10. Berikutnya pada pengurangan A dikurangi negatif B. Itu sama dengan A ditambah B. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengurangan itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangnya. Jadi A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah lawan dari negatif B yaitu B. Contohnya 6 dikurangi negatif 4 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Berikutnya, operasi perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya, 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Artinya, kalian menjumlahkan 5 sebanyak 3 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Contoh berikutnya, 6 dikali negatif 20. Artinya kalian menjumlahkan negatif 20 sebanyak 6 kali. Maka 6 kali negatif 20 sama dengan negatif 120. Pada operasi perkalian berlaku jika A dikali B, positif kali positif, maka hasilnya positif. Kemudian A dikali negatif B itu sama dengan negatif AB. Artinya positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif A dikali B itu sama dengan negatif AB. Jadi negatif dikali positif juga hasilnya akan negatif. Terakhir, jika negatif kali negatif itu hasilnya akan positif. Negatif A dikali negatif B itu sama dengan AB. Jadi yang harus kalian ingat bahwa jika tandanya sama, positif kali positif atau negatif kali negatif itu maka hasilnya akan positif. Tapi jika salah satunya negatif atau berbeda tanda, positif kali negatif, negatif kali positif, maka hasilnya akan negatif. Contohnya, 3 kali 4, positif kali positif hasilnya positif, 12. 3 kali negatif 4, positif kali negatif hasilnya akan negatif. Atau negatif kali positif, negatif 3 kali 4, itu sama hasilnya negatif 12. Jika negatif kali negatif, tandanya sama, negatif 3 kali negatif 4 itu sama dengan 12. Operasi yang terakhir yaitu pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya, 30 dibagi 5 itu sama dengan 30 dikalikan kebalikan dari 5 yaitu 1/5 sama dengan 6. Pada operasi pembagian sama seperti perkalian. Jika positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Tapi jika positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya akan negatif. Lanjut ke sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Pertama ada sifat komutatif, artinya pertukaran. Pada penjumlahan berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi walaupun posisinya ditukar hasilnya akan sama. Contoh 4 ditambah 8 sama saja dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12.
Pada perkalian juga sama, A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32. Sifat berikutnya yaitu sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Pada penjumlahan, A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B dulu baru ditambahkan dengan C. Contoh, 4 ditambah 5 tambah 6 itu sama dengan 4 ditambah 5 dulu baru ditambah 6, hasilnya sama-sama dengan 15. Kemudian pada perkalian, A dikali B dikalikan C itu sama dengan A dikali B dulu baru dikalikan C. Contoh, 4 dikali 5 kali 6 30 dikalikan 4 120 sama dengan 4 dikali 5 dulu sama dengan 20 baru dikali 6 hasilnya sama, yaitu 120. Kemudian sifat distributif, artinya penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A dikali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, 2 kali 3 tambah 4 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 14. Kemudian pada operasi perkalian terhadap pengurangan, A dikali B dikurangi C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya, 5 dikali 7 kurangi 6 itu sama dengan 5 kali 7 dikurangi 5 kali 6 sama dengan 5. Kemudian ada sifat identitas. Identitas dari operasi penjumlahan adalah 0. Jadi, bilangan apa saja yang dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Sedangkan identitas dari operasi perkalian dan pembagian adalah 1. Jadi, bilangan apa saja yang dikalikan atau dibagi dengan 1, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Yang terakhir yaitu bagaimana menyelesaikan operasi hitung campuran. Berikut aturan urutan perhitungan pada operasi hitung campuran. Yang pertama, jika ada tanda kurung, maka selesaikan terlebih dahulu operasi hitung yang terdapat di dalam tanda kurung. Kemudian, selesaikan operasi perkalian dan pembagian. Yang terakhir, baru selesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selesaikan operasi yang sebelah kiri baru ke yang sebelah kanan. Jadi, jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka selesaikan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Atau, jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka selesaikan dulu yang sebelah kiri baru ke sebelah kanan. Contoh, nomor 1. 4 ditambah 8 dibagi 2 dikurangi 1 dikalikan 3. Karena ada tanda kurung, maka kalian harus selesaikan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam tanda kurung. Empat ditambah 8 sama dengan 12, kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 12 dibagi 1 dikalikan 3. Karena operasi pembagian dan perkalian sama-sama kuat, maka selesaikan operasi yang di sebelah kiri terlebih dahulu. 12 dibagi 1 sama dengan 12, kemudian baru dikalikan 3. 12 kali 3 sama dengan 36.
Contoh nomor 2. Sama seperti contoh nomor 1, 4 ditambah 8 dibagi 2 dikurangi 1 dikalikan 3. Nah, bedanya kalau pada nomor 1 ada tanda kurung, sedangkan pada nomor 2 tidak ada tanda kurung. Maka, kalian harus perhatikan aturan dari urutannya. Selesaikan terlebih dahulu operasi perkalian dan pembagian. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi, operasi yang tersisa 4 ditambah 4 dikurangi 3. Jika pada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka selesaikan terlebih dahulu operasi yang sebelah kiri. 4 ditambah 4 sama dengan 8, baru dikurangi 3 sama dengan 5. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Silakan kerjakan soal-soal latihannya untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi bilangan bulat. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.